yang terhormat Bapak Ketua Sisip Banten Raya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala SKPD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua PWI Kabupaten Pandeglang, yang terhormat para dosen, akademisi, mahasiswa, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita dapat diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara launching Sinangkis dengan tema melalui inovasi Sinangkis berbasis Android, kita optimalkan kinerja pemantauan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dan berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimatul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas nama pembawa acara saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara launching Sinangkis. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan ketua panitia. Ketiga, penandatanganan kerjasama Bapeda dengan Sisip Banten Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Sisip Banten Raya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Bapeda. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Bupati Pandeglang sekaligus peresmian launching Sinangkis Kabupaten Pandeglang tahun 2015. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya, acara kedua yakni laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Suyanto, SOS MSI selaku Kasubit Kesejahteraan Sosial Bapeda. Kepada Bapak Bambang Suyanto, SOS MSI, dipersilakan. Ketua Sisip Banten Raya beserta seluruh sivitas akademi, para dosen Sisip Banten Raya, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala SKPD atau yang mewakili, yang terhormat Ketua STIA Banten Raya, Staisman PWI, kemudian yang terhormat para dosen, akademisi, mahasiswa, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini izinkan kami memberikan laporan singkat kegiatan launching atau peluncuran sistem informasi penanggulangan kemiskinan berbasis Android atau diakronimkan dengan kata Sinangkis, sekaligus meresmikan peluncuran aplikasi sistem informasi publik berbasis Android atau yang dikenal dengan Simpul. Pendahuluan, Sinangkis atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan aplikasi berbasis Android yang memuat data dan informasi tentang kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Data dan informasi ditata dan dikelola secara terintegrasi, menggambarkan kondisi kemiskinan, cakupan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, alokasi dana, serta perkembangan pelaksanaan
dan hasil yang ingin dicapai. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2025 tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pandeglang. 9. Putusan Bupati Pandeglang Nomor 465/430/2015 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pandeglang. Perlu kami tambahkan di sini bahwa untuk peraturan Bupati Pandeglang tentang penanggulangan kemiskinan atau diistilahkan Perbuk Nangkis dalam proses penerbitan dan finalisasi. 3. Maksud dan tujuan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai peluncuran awal atau soft launching Sinangkis berbasis Android dengan tujuan ke depan dapat dijadikan sebagai alat koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan sosial budaya di Kabupaten Pandeglang. Adapun tema kegiatan ini adalah melalui inovasi Sinangkis berbasis Android, kita optimalkan kinerja pemantauan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. 5. Kepanitiaan. Kepanitiaan dibentuk dengan kolaborasi kerjasama antara bidang sosial budaya Bapeda Kabupaten Pandeglang dengan Stisip Banten Raya. Peserta terdiri dari Kepala SKPD terkait, Ketua Sekolah Tinggi yang ada di Kabupaten Pandeglang, Kabid Kasubid serta jajaran Bapeda Kabupaten Pandeglang, para akademisi serta badan eksekutif mahasiswa. Waktu dan tempat. Launching Sinangkis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November tahun 2015 dimulai pukul 9 pagi. Tempat Kampus Stisip Banten Raya. Narasumber pada kegiatan ini dihadirkan narasumber tunggal dari untuk ekspos Sinangkis berbasis Android, yaitu Bapak Sutoto SPD MSI selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Kabupaten Pandeglang yang didampingi oleh moderator Bapak Guru Sapa Esot MSI sebagai Kasubid Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. 9. Sumber dana. Untuk membiayai kegiatan ini disepakati anggaran inisiatif kerjasama antara Bapeda Kabupaten Pandeglang dengan Stisip Banten Raya yang secara legal formal mengenai hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua diatur dalam MOU atau kesepakatan bersama. Bentuk demikian laporan ini kami sampaikan pada semua pihak yang telah berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih serta kami mohon dukungan seluruh stakeholder dan seluruh pemerhati serta pelaku penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang untuk dukungannya dalam program yang insya Allah diawali pada hari ini untuk Sinangkisnya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, guru kami, ayah anda kami, Bapak Bupati Pandeglang atas dukungan yang sangat besar yang tidak terhingga besarnya. Mohon doanya putra-putra Bapak akan melanjutkan amanah secara estafet untuk membangun Pandeglang. Demikian, semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan tentunya memberikan manfaat bagi kita yang hadir di sini juga masyarakat pada umumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati Pandeglang, yang kami hormati Bapak Ketua Stisip Banten Raya beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati
rekan-rekan dari SKPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua SPA Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Statement atau yang mewakili, yang kami hormati para dosen, para akademisi, para mahasiswa, dan juga hadir di sini Ketua PWI. Terima kasih atas kehadirannya, dan seluruh panitia yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peluncuran atau launching Sinangkis atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan berbasis Android. Sinangkis ini merupakan satu inovasi yang merupakan hasil kerjasama antara Pemuda dan SPIA Banten Raya untuk mempermudah kita semua, terutama stakeholder, para pemangku kepentingan, para pimpinan, untuk mempermudah mendapatkan informasi sampai sejauh mana progres atau langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penanganan kemiskinan di Pandeglang khususnya. Karena dengan Sinangkis ini, dengan berbasis Android ini tentunya, kalau berbasis web itu sudah biasa itu. Kalau Android itu yang pertama di seluruh dunia, menurut ya, kalau terkait dengan penanganan kemiskinan. Karena ketika diperkenalkan di TKPKD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, pada kaget, kok Pandeglang bisa seperti ini. Ini kan satu inovasi yang benar-benar dibangun dalam rangka mempermudah kita semua dan mendapatkan informasi apa sih progres yang telah dilakukan oleh pemerintah yang sudah dilakukan dan informasi yang lain-lainnya. Bahkan sini ada berita-beritanya juga, bahkan yang telah mengupload ini bisa membuat menyampaikan tanggapan di situ, bisa membuat berita di situ, bisa sama-sama kita baca di situ, komentar seperti apa bisa disampaikan di situ. Ini tentunya satu hal yang sangat mengembirakan bagi Kabupaten Pandeglang di akhir kepemimpinan Pak Bupati Pandeglang ini. Para Bapak sekalian, Sinangkis ini di samping tadi disampaikan oleh Pak Siswara telah mendapatkan dukungan dari kepala negara, yang pasti juga yang saya tahu persis ini didukung oleh WHO dari organisasi dunia yang perwakilan di Jakarta biasanya mendukung atas Sinangkis ini. Bahkan TNP2K ketika kita melaksanakan rapat Jakarta kita sampaikan juga mereka mendukung untuk Sinangkis berbasis Android ini. Bahkan sebetulnya program-program lain tidak hanya kemiskinan saja itu bisa diaplikasikan seperti Sinangkis berbasis Android ini. Bisa. Tapi ini adalah merupakan awal langkah kita hasil kerjasama dengan STIA bersama Bapeda. Ini alhamdulillah telah dapat kita launching insya hari ini oleh Bapak Bupati Pandeglang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pak Bupati yang kami hormati, bahwa kita tahu bersama bahwa pembangunan itu tidak hanya bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu tidak hanya bagaimana membangun jalan, jembatan, bangunan-bangunan yang tinggi, tidak seperti itu. Pembangunan itu harus ada keseimbangan antara pembangunan yang itu tadi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga harus seimbang dengan bagaimana kita membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang notabene Pandeglang ini masih banyak tadi disampaikan oleh Pak Siswara 10,25, tapi terakhir dari hasil perhitungan statistik itu sudah ada penurunan, ada 9%, itu dulu statistik. Alhamdulillah sudah ada progres meningkat. Nah ini yang perlu kita sama-sama diketahui.
ternyata kemiskinan pun sudah ada penurunan, walaupun memang terkait dengan kemiskinan ini ada yang rentan. Ketika ada naikkan harga BBM, ada orang bisa jatuh miskin. Ketika ada kejadian bencana, orang bisa jatuh miskin. Jadi yang rentan miskin itu memang masih banyak juga. Jadi saya begini. Nah, untuk itu, untuk program ini kita mudah-mudahan semua dapat mempermudah kita, sehingga dengan didapatkan informasi dari Sinantis berbasis Android ini, kita bisa mendapatkan masukan, bisa menyampaikan usulan apa sih yang harus dikerjakan untuk ke depan oleh pemerintah yang bersama dengan masyarakat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara kemiskinan, hakikatnya adalah satu ketidakmampuan seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Nah, kondisi ini di Pandeglang, baik dari segi ekonomi, tadi saya katakan 9% masyarakat masih miskin, tapi kalau di Banten itu kedua, termiskin kedua, yang pertama adalah di Lebak itu masih tinggi, bahkan angka yang tertinggi, angka kematian ibu, angka kematian beranak itu tertinggi adalah Kabupaten Lebak. Jadi Pandeglang itu tidak tertinggi. Jadi kita masih ada di yang dua kita. Bahkan IPM juga Pandeglang kedua terbawah. Jadi memang ini wajar lah kalau kondisi Pandeglang, karena luas wilayah kita sekitar 30% Banten itu adanya di Pandeglang. Jadi dengan infrastruktur yang masih belum banyak garapan yang harus diselesaikan, dengan anggaran yang terbatas, tentunya aksesibilitas ke pendidikan, kesehatan masih ada kesulitan-kesulitan. Wajar kalau IPM kita ada di urutan kedua terbawah. Namun ingin sampaikan terkait dengan IPM Pak Bupati, bahwa sistem sekarang itu sudah perhitungannya sudah berbeda. Kalau kemarin dari 2015 ke sana, perhitungan IPM itu didasarkan atas perhitungan yang dikeluarkan oleh Bappenas ya, bersama TNP 2K. Tapi untuk 2000 RPJM yang akan datang, perhitungan itu mengacu kepada perhitungan yang didasarkan atas perhitungan UNDP, United Nations Development Program. Jadi perhitungan sudah standar dunia untuk ke depan ini. Otomatis karena indikatornya lebih banyak, nilainya mengalami penurunan. Jadi bukan hanya Pandeglang saja. Kalau dulu ini target kita PDM itu kan 7 lebih ya. Kondisi sekarang itu dengan perhitungan yang baru, tapi memang belum dipublish ke ya belum, karena RPJM kita baru khusus, lebih RPJM yang 2016-2020 baru akan mempergunakan sistem perhitungan indikator yang ditetapkan oleh UNDP. Nah, jadi nilainya akan menurun karena indikatornya lebih banyak. Jadi pembagiannya lebih banyak lagi, sehingga indikatornya nilai IPM-nya akan menurun dari seluruh terutama di Republik ini, baik target di nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Hal ini Bapak Ibu sekalian merupakan kerja keras bagi kita semua, terutama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan atau TKPKD Kabupaten Pandeglang, yang di dalamnya terdiri dari koordinator Pokja, koordinator program yang dibantu dalam para Bapak SKBD dan perguruan tinggi tentunya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Program-program yang dimaksud adalah atau strategi dalam rangka penanganan kemiskinan itu diantaranya adalah pengklasteran. Jadi ada klaster 1, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga atau rumah tangga. Seperti ini klaster yang sangat miskin. Tentunya intervensinya
dengan berbagai program yang menyentuh kepada bagaimana untuk pemenuhan pelayanan dasar. Di antaranya ada raskinnya, ada PKH-nya, ada jam kesmas, ada apa lagi? Jam sosraku provinsinya, ada BSN. Nah, menurut juknis dari pemerintah pusat dari TNP2 bahwa masyarakat yang benar-benar sangat miskin itu semua program itu harus diberikan untuk masyarakat itu. Jangan sampai raskin dapat, BSN tidak dapat. Raskin dapat, terus PKH tidak dapat. Menurut petunjuk dari pemerintah pusat yang disepakati. Jadi jangan ada istilah double bantuan, nggak ada istilah, karena ini benar-benar mereka itu sangat miskin, tidak rentan, sangat miskin. Jadi perlu mendapatkan intervensi dari program-program itu tadi. Klaster pertama yang disebutkan. Yang kedua adalah klaster program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Jadi mereka dibentuk satu kelompok usaha bersama, diberikan modal usaha dan teknis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa diharapkan untuk mandiri dengan pelatihan dan juga kelompok usaha bersama itu. Dan klaster yang ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro UMKM, dan tentunya pemerintah menyiapkan pinjaman yang bebas bunga, yaitu yang disebut dengan kredit usaha rakyat. Itu salah satunya ada dalam rangka pemerintah memberikan dorongan kepada masyarakat yang sudah ada kemampuan usaha tapi tidak memiliki daya untuk permodalan. Dan klaster yang lainnya ini ada merupakan program pro rakyat lainnya, termasuk bagaimana pemanfaatan CSR, bagaimana mengadakan bursa tenaga kerja, rumah murah, listrik murah, transportasi massal yang murah. Itu klaster-klaster yang keempat yang diprogram oleh pemerintah ini. Dan termasuk kondisi sekarang, Pak Bupati, kalau kita mau mendaftar listrik ke PLN tanpa memiliki kartu raskin atau kartu yang di atas, yang di bawah 900 itu nggak bisa, Pak Bupati. Saya kan mau daftar listrik ke PLN, yang minta saya 900, ternyata tidak bisa sekarang, harus 1.300 minimal. Itu salah satu jadi yang orang miskin ini persyaratan harus saya punya kartu itu, kartu apa? Sehat, KPS, nah itu harus punya itu. Kalau dia nggak punya itu nggak bisa. Yang 900 harusnya minimal 1.300. Ternyata mahal bayarnya 1.300. Nah itu kira-kira yang terkait dengan program itu. Pak Bupati, hadirin yang saya hormati, tentang keluarga miskin tadi saya sampaikan dibedakan berdasarkan kondisi itu miskin dan rentan miskin. Keluarga miskin adalah orang atau orang yang tinggal dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan berupa pangan, sandang, rumah, dan papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan aset besi, listrik, kesulitan kekayaan, dan beban tanggung jawab yang cukup tinggi di rumah. Sedangkan keluarga yang rentan miskin adalah orang atau beberapa orang yang tinggal tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan hak dasar, terutama bidang aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan. Ini biasanya yang rentan itu, yang ini yang termasuk dalam kelompok ini. Kehadiran Sinangkis yang telah dikembangkan dengan aplikasi Android ini tentunya sangat berarti untuk memberikan informasi yang akurat mengenai lokus atau orang penerima manfaat program, besaran kuota maupun besaran kilogram atau rupiah yang diterima. Ke depan tentunya tugas kita bersama untuk memantau dan memutakhirkan data atau updating data yang sedang dipersiapkan oleh Bapeda dalam bentuk sistem informasi berbasis web di TKBKD. Bapak Bupati, hadirin kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Divisi Raja beserta seluruh jajarannya yang telah bersedia bekerjasama melaksanakan solusi, juga kepada Ketua SPA Banten dan Sesman kiranya ke depan Bapeda
atau pemerintah daerah Pandeglang dapat meningkatkan kerjasama yang lebih luas di bidang penelitian dan inovasi pembangunan. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Bupati, kami mohon kiranya berkenan untuk melunching tentang sinarkis ini di Kabupaten Pandeglang yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Anwar Pawijan MM selaku Kepala Bapeda Kabupaten Pandeglang yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang terakhir dari Bapak Dr. Andes Haji Erwan Kurtubi MM selaku Bupati Pandeglang sekaligus peresmian launching Sinarkis Kabupaten Pandeglang tahun 2015 kepada Bapak Dr. Andes Haji Erwan Kurtubi MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para bidang, para subbidang lingkungan Bapeda yang saya hormati, Ketua PRI Pandeglang, Insan Pers, panitia dan hadirin sekalian kegiatan yang melibatkan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan izin dan kehendaknya alhamdulillah kita dipertemukan di sini dalam rangka menyambung tali silaturahmi antar pemerintah daerah dengan para akademisi dan mahasiswa di kampus di Bandar Raya dalam rangka peluncuran atau launching sistem penanggulangan kemiskinan sinarkis berbasis Android. Salawat salam marilah kita tunjukkan kepada baginda dan sahabat Rasulullah, para keluarga para sahabatnya, dan kepada kita seumatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi masa yang sampai yang akan datang. Hadir dan ibu bapak yang hormati, program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi kecil. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah TKPKD adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, kelembagaan TKPKD ini harus dipayungi dengan peraturan bupati tentang penanggulangan kemiskinan, sehingga dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah daerah dapat secepatnya menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah atau SPKD, rencana aksi daerah terkait dan di tiap-tiap SKPD tentunya perlu menjabarkan dalam rencana strategis atau lensa penanggulangan kemiskinan. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting sehingga di akhir masa jabatan Bupati periode 2016 bisa memberikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diharapkan pada masa kepemimpinan berikutnya atau periode bupati selanjutnya dapat dilanjutkan dengan lebih tajam untuk menjadikan Pandeglang lebih sejahtera lagi. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, program-program pembangunan khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam klaster 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana disampaikan Kepala Bapeda pada prinsipnya sudah dilaksanakan melalui anggaran dimasukkan SKPD. Namun perlu diakui kita sangat minim dengan kemasan program penanggulangan kemiskinan. Program Pandeglang Sejahtera sebenarnya sangat dimungkinkan karena telah dikucurkannya Raskin, PKH, hibah dan bansos APBD, juga khusus di bidang pendidikan. Ada program bantuan siswa miskin dari APBD yang bisa dijalankan dengan Pandeglang Pintar. Selanjutnya di bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bisa dijalankan Pandeglang Sehat, Pandeglang Mapan Mandiri Pangan dengan surplus beras dan produksi bahan makanan non beras, juga program pesan desa tertinggal 10% per tahun. Walaupun demikian kami tetap bangga dengan berbagai karya dan prestasi SKPD, salah satunya Sinarkis sebagai produk Bapeda di akhir masa RPJMD. Untuk itu kami mengapresiasi terhadap prestasi-prestasi Bapeda selama masa 5 tahun. Kita telah bersama-sama
menjanjikan perencanaan yang terbaik untuk percepatan pembangunan di Kota Pandeglang. Hal ini tercermin dengan penghargaan Pambita yang diraih Bapeda Kota Pandeglang sebagai peringkat terbaik kedua SKPD perencanaan di Provinsi Banten. Kami ucapkan selamat. Hadirin Bapak Ibu yang kami banggakan, mengenai arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Pandeglang berpedoman kepada rencana program jangka menengah Kabupaten Pandeglang dengan asas partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, berkelanjutan. Adapun tujuan penanggulangan kemiskinan untuk pertama, meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin. Kedua, memperkuat peran serta masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Dan keempat, memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Atas dasar arahan kebijakan asas kebijakan di atas, maka sangatlah tepat langkah-langkah yang dilakukan TKPKD untuk memberikan payung hukum peraturan Bupati Penanggulangan Kemiskinan sebagai landasan untuk dapat disusun SPKD, RAD Nangkis, dan Rensal Nangkis setelah mengoptimalkan pemantauan program dengan Sinangkis. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pandeglang sejak masa kepemimpinan 2012 hingga berakhir pada 2016 tidak akan bosan mengajak dan merangkul sivitas akademika untuk duduk bersama, memikirkan Pandeglang ke arah yang lebih baik, mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Berbagai hasil riset perguruan tinggi tentunya sangat kami harapkan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan dengan keberhasilan penurunan angka kemiskinan dari 10,2% menjadi 9%. Dengan demikian, melalui program tersebut diharapkan setiap warga miskin mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, 2 pelayanan kesehatan, 3 pelayanan pendidikan, 4 pekerjaan dan berusaha, 5 terpenuhinya kebutuhan perumahan, 6 terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik, 7 mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan 8 mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau keancaman yang tindakan kekerasan. Hal tersebut di atas sejalan dengan IPM Kabupaten Pandeglang dari 69,64 mengejar posisi 70 sehingga menunjukkan peningkatan ketiga indikator, yaitu indikator angka harapan hidup 69,76, indeks pendidikan 83,31, dan indeks tingkat daya beli sebesar 67,36. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk itu dalam hal tahapan kinerja TKPKD yang tentunya bersinergi dengan stakeholder lain termasuk perguruan tinggi dituntut mampu mengajarkan strategi penanggulangan kemiskinan dengan 1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin, 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, 4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan 5. mensinergiskan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Dengan strategi tersebut tentunya akan terwujud integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hadirin sekalian saya hormati, sebelum saya kasih saluran ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih dan salut atas kinerja yang baik ini. Mudah-mudahan merupakan sumbangan ibadah baik dari yang bersangkutan dan seluruh jajaran, wabil khusus pada stakeholder yang ada. Yang kedua juga mudah-mudahan merupakan amal soleh ke depan untuk bisa membangun Pandeglang. Selanjutnya kepada seluruh perguruan tinggi yang Pandeglang, kami mengajak mari kita bekerjasama, mudah-mudahan dengan kerjasama yang kita bangun Pandeglang secepatnya menjadi provinsi Bupati. Saya memang menyadari betapa berat kita membangun, wabil khusus membangun jiwa. Kalau kita ngambil lagi misalnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau membangun badan kita kita umpamakan pembangunan infrastruktur juga yang lain. Tidak teranggarkan tahun ini, insya Allah tahun depan kita upayakan. Tidak tahun depan juga mudah-mudahan kita laksanakan. Kedua juga banyak bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Tetapi yang paling cukup bangun jiwa.
jiwa, merubah konteks pola pikir. Disinilah peran sinarkis yang kita harapkan. Di samping kita memberikan informasi data yang akurat, tidak langkah-langkah yang akan diambil, tapi bagaimana kita membentuk nurani hati masyarakat Paneglang untuk mampu berubah. Maka prinsip manjada wajah, bekerjalah nyarek, insya Allah akan memberikan jalannya kepada kita sekalian. Yang sulitnya itu bagaimana kita merubah konteks pola masyarakat untuk mau bekerja, mau berubah, ya. Apa yang ada ke depan yang lebih bagus. Tapi saya yakin ke depan nanti akan lebih bagus. Apalagi nanti kita harapkan terpilih bupati yang baru akan bisa minimal melaksanakan fondasi yang telah kita buat, maksimal juga meningkatkan apa-apa yang perlu kita kembangkan di Paneglang ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi para Bapeda dan seluruh Bandaraya dan mudah-mudahan nanti juga dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Kenapa ada? Kenapa tidak? Daripada dengan perguruan tinggi yang jauh, kita kembangkan, kita perdayakan apa yang kita miliki potensi dalam Paneglang. Tapi yang tentunya juga kita harus mengkaji, mempelajari untuk menambah kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas supaya betul-betul segala ide, segala kegiatan yang dilaksanakan betul-betul termanfaatkan dengan baik. Hal itu tentunya juga menjadi suatu proses pembelajaran ke depan kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Paneglang ini. Mari kita tingkatkan kualitas kemampuan pola berpikir mahasiswa yang ke depan. Kita menciptakan mahasiswa yang tidak instan, tapi manusia yang betul-betul tersusun dengan baik, ya, istilahnya terpola dengan baik, yang pada suatu saat mereka sebagai pemegang estafet di masa yang akan datang. Oleh itu sekali lagi, mudah-mudahan tumbuh kembang spiritus Yusman, juga yang ada semuanya di CMA, juga apa lagi? Perlu bangun aja, silahkan. Tentunya dalam hal ini harus meningkatkan nilai kompetitif, ya, jangan kaget manakala nanti pemerintah daerah atau di pemerintah pusat mengadakan suatu kerjasama MOU dengan universitas negara lain. Kita itu sudah nanti, sudah betul-betul kita harus berubah pola pemikiran ke depan. Manakala terjadi satu persaingan kompetitif itu merupakan hal yang lumrah. Di Banten ini sudah 12.000 tenaga asing masuk, apakah akan bertambah lagi? Bagaimana? Apalagi kalau Paneglang ini kabupaten sebagai kabupaten yang tertinggi angka penganggurannya se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Satu hal yang penting bagi saya, manakala kita menyehatkan hati, lulusan perguruan tinggi sekolah dari tahun ke tahun akan tidak bertambah, tapi kesempatan kerja yang susah diperoleh. Oleh itu mari kita ciptakan kondisi Paneglang yang kondusif, kita ciptakan Paneglang sebagai daerah yang ramah, sehingga betul-betul diharapkan nanti masuk minat investor untuk datang ke sini, ya, datang ke sini oleh kita punya potensi yang banyak. Alhamdulillah, sebagaimana pembicaraan saya dengan Bapak Jokowi, Bapak Presiden pada saat pelaksanaan peresmian tadi besok, saya berbicara pada dia, Pak, mudah-mudahan jalan tol ini bakal cepat. Apa dia bilang? Wah, kok suamat di bakal terlalu kudu datang. Kata-kata itulah yang sangat memudahkan kita. Demikian besar perhatian beliau. Oleh karena beliau sudah mengkaji daripada ahli-ahlinya, ya, dari ahli-ahli beliau yang ada di kementerian. Bahwasanya Paneglang kaya kan. Namun bagaimana kita memahaminya seperti itu? Tentunya bagaimana sikap dalam kita sebagai orang yang awalnya hanya sebagai objek pembangunan, bagaimana kita juga harus mampu terlibat sebagai subjek pembangunan. Kita harapkan perubahan itu bukan hanya ada produk pemerintahan, tetapi perubahan itu adalah dengan stakeholder yang ada, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Manakala ketika dia berjalan, insya Allah, manakala salah satunya timbang berjalan, ya susah. Bagaimana kita memaknai pembangunan? Oleh karena konteks perubahan itu tidak seperti kita mensudahkan dalam beberapa negara tangan, tapi perlu satu proses. Lalu kearifan konteks pola berpikir dan juga bertindak untuk bagaimana menciptakan kondisi. Inilah salah satu juga kerja brilian yang sedang diperoleh. Merupakan saya juga merasa kalau ini bukan kado keberhasilan saya, tapi kado kebahagiaan saya. Kalau berhasil jangan ada selalu sombong, ya, tapi diomong gitu bukan. Yang jelas kado kebahagiaan sebagai ahli masa pengabdian, subhanallah, putra-putra Paneglang, kerjasama perguruan tinggi, Bapeda dan juga yang lain, kita mampu bersejajarkan pengetahuan kita. Orang lain banyak mengaruh, bahkan dalam negara asing di luar Indonesia juga demikian bangga atas hal ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang lain. Apa yang harus kita perbuat untuk Paneglang ke depan? Potensi banyak. Jalan tol itu insya Allah 3 tahun kita harapkan selesai. Sekarang Bandar BK khususnya Haji Besuk sudah diberi kuasa mandat oleh pemerintah pusat untuk membebaskan lahan sebagai
16 desa. Itu yang nanti akan dilalui, kita harapkan mudah-mudahan cepat teratasi. Yang selanjutnya nanti simpul-simpul pembangunan, multiplier effect dalam teori ekonomi itu seperti itu. Kadang pendekatan peraturan kita ya, ada teori multiplier effect itu juga dampak yang ditimbulkan bangkitan dari tumbuhnya ekonomi oleh karena ada faktor yang mempengaruhi. Salah satu diantaranya kita harapkan seperti itu. Di samping itu pula juga ada investor yang sekarang akan melakukan modal untuk listrik tenaga surya di sana di daerah Citus. Oleh karena di sana itu anginnya bukan paling hebat, dimanfaatkan untuk segala energi. Juga di sebelahnya PLTU juga sudah datang kepada saya meminta lahan kurang lebih sekitar 60 hektar untuk membangun PLTU lagi. Demikian besar potensi mereka ini. Sehingga nanti pada saat penyusunan tata ruang daerah, Pak Kepala Bapeda dengan LH itu ya, dengan yang lain, betul-betul kita harus melihat kondisi fakta yang di lapangan. Kalau kita bertahan saja seperti itu, ya susah. Bagaimana investor masuk? Tetapi kalau kita lepas juga berdampak. Bagaimana stok pangan kita harus tersedia? Nah, seperti kemarin studi banding saya perintahkan kepada Dinas Pertanian juga kepada BPPT. Di kabupaten lain di pinggir jalan provinsi baru dijadikan daerah pertanian dan perkebunan. Tapi 200 meter ke depan jalan itu sudah dilepas nama. Seperti halnya kita lihat perkembangan kota Serang yang diberikan seperti ibu kota provinsi. Jalan dari rumah depannya Ibu Atut, mantan Gubernur Banten, itu usahakan irigasi teknis. Sekarang itu ketinggalan malah katutup semua. Ya. Juga sekarang kita lihat bahwa pembangunan Kabupaten Serang akan pindah. Saya kemarin kaget, wah ini sudah digali, sudah ini, apakah membuat kolam pemancingan baru bagi orang-orang keluar pagi melihat ada orang tadi ya jadinya kolam pagi. Ternyata merupakan pusat pemerintahan yang akan dikembangkan. Suka atau tidak suka suatu saat akan terjadi degradasi lahan, baik oleh karena jumlah orang yang akan mendapatkan lahan, juga oleh kita berkembangnya pola industri yang akan dikembangkan suatu daerah. Nah, oleh karena itu Pak Lembang tidak ada kemungkinan dengan dibukanya jalan tol, suka atau tidak suka, mungkin ribuan hektar yang beralih fungsi. Sebab yang bagaimana kalau kita hanya mengandalkan sektor pertanian, kata ekstrimnya kalau pertanian itu 1 hektar itu hanya bisa menghidupi 15 orang. Tapi kalau kita berbicara industri, 1 hektar itu 200 orang. Tetapi keseimbangan harus dijaga. Alhamdulillah, periode kepemimpinan saya dari sekian banyak yang tidak berhasil, ada berhasilnya. Pak Lembang adalah pemasok pangan terbesar untuk Banten, dan Pak Lembang punya andil dalam catatan Biro Statistik Pusat, mempunyai andil terhadap produksi pangan untuk nasional. Sehingga wajar saya zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi, Pak SBY saya dapat Satya Lancana, zaman Pak Jokowi dapat Satya Lancana. Itu kerjasama, bukan kerja hebat Erwan, kerja hebat seluruh jajaran saya, kerja hebat seluruh pegawai tinggi, kerja hebat seluruh masyarakat Palembang. Jadi kata saya kalau ada yang buat iklan di koran, kasihan juga supaya orang bisa berkembang, harus kita membantu media dengan iklan. Kalau enggak juga tidak ada, saya enggak terlalu enggak terlalu kecil hati. Sebab saya teruskan saja itu keberhasilan juga harus keberhasilan PWI juga, jurnalis juga dalam rangka mempromosikan daerah. Oleh karena itu ya dalam ketidakberhasilan adalah, tapi tetap dalam hal ini bagaimana kita kembangkan ke depan untuk penanggulangan kemiskinan. Kita tidak hanya dari satu sektor yang perlu kita kembangkan, harus semua sektor, semuanya bangkit gerak, sektor pariwisata, ya, sektor pertanian, ya, sektor juga yang lain, harus semuanya bangkit. Sehingga insya Allah dalam rangka kebangkitan semua tidak ada tarik menarik. Ya. Kalau seandainya terjadi suatu tarik menarik kepentingan, satu aspek ini udah lari, ini masuk meraup kaburi, akhirnya meraup kaburi kita nanti. Sehingga bagaimana kata istilahnya itu, bagaimana kita memicu untuk berlari sinergis semua untuk mencapai visi yang kita harapkan. Ya kata ibarat Cicil Bandung Sukamdele, ulah jika anjing lokal diadukan lupa dengan anjing kandang. Pada saat diputuskan beliau, anjing luar negeri kok bawa lupa. Ada anjing lokal sudah anjing ayam anjing lokal gitu. Untuk mana yang kawasan kadesia ayam kurang anu orang jalan lupa. Apakah harus terus ditunda? Kita terus bangkit semua ke depan dengan kerjasama politik ini sebagai motivator, dinamisator, dan juga bagaimana menciptakan kondisi alih konsep pola pendidikan ke depan yang lebih bagus. Saya tinggal menghitung hari. Kalau ada waktunya menghitung hari, ayo
juga begitu jangan. Saya ridho ikhlas. Kenapa? Saya tidak sakit oleh karena akan habis masa bakti pengabdian. Saya tidak bisa itu. Oleh karena dari awal saya tekadkan saya tidak akan ngalah lagi. Saya bukan sombong. Hasil elektabilitas saya masih tertinggi pasti. Dari hasil survei juga tertinggi. Cuma saya bawa sendiri. Saya bersekolah, saya juga istirahat. Saya pensiun PNS 2006, walaupun dipaksa pensiunnya. Tapi juga yang jelas, ya sudah layak lah. Nanti mudah-mudahan sampai ke depan lebih bagus. Kita harapkan pemilu kada berjalan lancar, aman, ya, tidak ada apa-apa, doakan. Jangan terjadi PSU, akhirnya ada sudah 60 miliar biayanya. Untung aja ada keajaiban Allah. Kalau saya tidak ada keajaiban Allah, Pak Tekla tidak bisa ikut. Saya sudah dipanggil gubernur, dipanggil menteri dalam negeri dengan doratan SKPD. Mengingat di mana pindu itu nana. Ya, di kalau kita sampai ini pemerintah pusat tidak membantu spesial itu tidak. Sehingga ada sengsara yang membawa hikmat pasti. Kalaupun itu jangan dibiasakan. Besarnya Silva, ya. Akibat besarnya Silva, saya di demo, saya dicaci maki oleh berbagai aspek. Tapi manakala Silva itu tidak besar kembali, pemilu kada terjadi. Ayo gimana? Tapi di balik hikmat juga hasil pemilihan kita. Wah, Silva besar itu bukan hanya kelemahan sistem yang dilaksanakan, lemahnya perencanaan, tapi oleh kita banyak kebijakan-kebijakan pusat juga yang mempengaruhi kondisi di daerah. Apa kurikulum 2013? Uangnya sudah turun, pada saat pelaksanaan sistemnya dirubah. Ya otomatis jadi. Yang kedua juga adanya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sudah batas waktu yang kaitannya dengan dana yang dialokasikan dari dan itu akhir Desember itu harus sudah selesai. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan ke depan Pak Deklan ini maju. Besok juga saya akan hadir muskap Kadin. Gitu ya, sekarang juga saya nggak bisa hadir, sedang pengusaha putar daerah itu. Mudah-mudahan saja jangan terlalu ada warna lain, kecuali warna prosperity. Kalau ada warna lain, dibahagia yang penting bagi kita sekalian bagaimana keduanya berkembang begitu untuk kepentingan keadilan bangsa. Kita harapkan nanti dengan adanya upaya-upaya kita, semua stakeholder pemangku kepentingan bangsa ini betul-betul eksis. Kita mensyukuri nikmat dari Allah, potensi yang lebih besar. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bangsa lebih ke depan lebih maju kali. Selanjutnya, sebagaimana saya katakan nanti menghitung hari, saya melaksanakan tugas kurang lebih kalau sampai 10 Maret itu 7 tahun. Dikarenakan saya pernah memangku jabatan bupati 2 tahun setelah bupati meninggalkan tugas. Jauh dari harapan keberhasilan, tetapi juga kami ingin juga perlakuan yang baik, bahwa dari sekian kegagalan banyak juga yang diperoleh keberhasilan yang kita capai. Kita mau merubah satu kondisi tidak semudah memberikan telapak tangan. Oleh karena sistem pemerintahan program kemasyarakat itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 101.300.000 orang Palembang tidak semuanya satu konsep pemikiran, satu konsep pola berpikir, tetapi 1.300.000 itu juga mungkin beda-beda. Inilah kebesaran Allah dengan terciptanya era globalisasi ini. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang jeneng, beginilah resiko jeneng, gitu ya. Jangankan lagi kerja dulu, kerja bagus juga boleh baik, tapi anggaplah itu akan motivasi ke depan, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta doanya dan tadi hampura dari Simpuri dari Bupati belum bisa memberikan harapan yang baik untuk masyarakat Palembang. Kaduana pilih ayah rizki dulu karena, tapi insya Allah bukan isi potongan proyek. Kan? Pilih ayah kasayangannya kasih Simpuri atau disubkan di dona, mudah-mudahan Allah membalas budi pesanan. Demikian yang saya sampaikan dengan senantiasa akhirnya dengan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sinangkis berbasis Android dinyatakan resmi untuk digunakan di Kabupaten Palembang. Saya melihat perkembangannya pada saat dulu saya mempunyai ada perkembangan dua sisi antara dan dua yang mudah-mudahan MK apa saja yang harus diproseskan agar
atasan, guru, jadi semua tapi termasuk juga murid dengan masa memiliki, masa mengembangkan dan juga menjaga ya nama baik. Dan nama baik juga program pernikahan pada saat tertentu sesuatu merasa mereka ini tidak akan menggunakan di sekolah sekolah juga sekolah hanya masyarakat sama sekolah Dukungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Pandeglang untuk di dunia pendidikan terutama di SMK? Ya di SMK alhamdulillah SMK di Pandeglang itu sudah cukup banyak, bahkan ada beberapa yang sudah dapat apresiasi dari segi nasional, tadi SMK adapun peran pemerintah bahwa kami tidak terlalu besar setiap tahunnya, termasuk juga ada catatan yang merupakan mudah-mudahan itu. Apa kesan Bapak untuk SMK Bantul? Ya kesan pertama ya sejalan dengan proses pendidikan alhamdulillah sudah beberapa waktu yang lalu sudah akan siap melepas alumnusnya ya mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan lagi apabila sekolah listriknya atau juga nanti mereka tersiap pindah kelas dengan pendidikan paling dulu siswa yang ditanya sebab dia pun kan begini Allah tidak akan mengubah kalau bukan dengan diri jadi bukan diri sama keluarga kerja punya kemauan dengan ya pesan saya kepada seluruh para guru agar bisa melaksanakan kegiatan supaya SMK Banten ini punya kualitas disenangi oleh masyarakat sehingga minat animo masyarakat punya pelajaran yang tinggi dan kepada siswanya jadilah siswa yang berkarakter ya siswa yang punya ilmu tapi berbasis akidah sehingga betul-betul jadi tercermin perilaku dari siswanya tidak pernah berubah, siswanya tidak pernah berbuat sesuatu yang saya harapkan. Terima kasih Pak. Kesetiaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini salah satu wadah kita bisa membuat sesuatu untuk kepentingan daerah. Ya karena prinsip kita kan perguruan tinggi itu dia memposisikan di tiga peran tadi. Ya, sehingga kita melakukan penelitian apa hal-hal yang strategis yang dibutuhkan di pemerintah. Apalagi kita sudah ada MOU sebelumnya dengan pemerintah, sehingga dengan adanya ini bisa membantu daerah sebagai salah satu fungsi. Apakah sekaligus ini autokritik juga Pak terkait WPP yang tidak jalan di Pemda? Saat ini kan SKPD hampir rata-rata tidak ada tidak jalan. Nah dengan adanya ini kan sangat membantu Pemda. Ya, sebenarnya bukan autokritik lah, menggugah para semua pemangku kepentingan untuk ayo sama-sama kita bekerja berbuat sesuatu yang punya makna bagi masyarakat. Karena prinsipnya hidup itu kan harus punya makna, punya manfaat untuk kepentingan orang banyak. Dan ini harus ditempuh melalui reform order. Jadi kalau mau baik berubah, ya kalau tidak mau baik ya tidak aja. Gitu kan. Kabupaten Pandeglang, Jabatan Kepala Bidang Sosial Budaya Kabupaten Pandeglang, nomor telepon atau HP 0857299554. Moto itu berkarya senantiasa menambah ilmu, amal dan ibadah. Alamat email tkpkd.pandeglang@gmail.com dan tosbud.2017@gmail.com. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan. Dan saya sengaja tidak memberikan modul karena nanti modulnya silahkan download langsung dari Play Store Android Power. Jadi modulnya dari situ. Tidak ada kemana. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya membangun sistem tadi sudah saya katakan oleh Bapak Bupati Pandeglang bahwa
sistem yang berubah-ubah juga tidak bagus. Tapi pembangunan daerah yang tidak memiliki sistem juga sangat tidak baik. Saya terinspirasi dan memang mulai meminati dunia IT, termasuk mempelajari sistem informasi ketika saya memperoleh mata kuliah teknologi informasi dalam pengembangan sistem, baik dalam perencanaan di bidang pendidikan maupun perencanaan dalam pembangunan. Dan mata kuliah itu luar biasa. Saya untuk dapat A biasa itu sulit. Jadi saya ada embel-embelnya A-. Tapi rekan saya yang di belakang, yang fotonya ilustrasinya hijau ini, tapi sana bajunya hitam, membantu saya luar biasa. Bapak Nurwata Bukan, dia ini programmer yang dia otodidak, banyak belajar dan sudah berteman lama dengan saya. Dan ketika saya menyampaikan gagasannya, beliau langsung menangkap dan menuangkannya menjadi sinangkis. Ini istilahnya saya pilih ini yang agak kesudah-sudahan dengan istilah nangkis, ditolak, kan? Jadi kemiskinan di Pandeglang harus ditolak. Ya, akronimnya adalah Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan. Mohon dibantu Pak Asrop, ya. Nah, jadi sinangkis inovasi, ya. Inovasinya adalah sebenarnya membentuk sistem. Kalau bicara sistem adalah input, proses, dan output. Soalnya tiga komponen. Jadi apa yang kita bangun? Nanti saja Pak, jelas saja. Nah, ada prinsip dalam membangun sistem itu ISIS. Ya. Pertama harus dikuatkan dulu kita punya kinerja, performance. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun sistem, apa sebenarnya yang akan dikejar? Ya. Ini kalau dibilang agak terlambat, ya memang sebenarnya agak terlambat di akhir RPG itu diperbaiki. Tetapi kalau kita bicara sustainable, ya. Jadi berarti berkelanjutan. Kapan idenya, gagasannya baru ketemu sekarang, apa berubah ya? Tadi Pak Guru menyatakan bahwa MDGs, kok Pak baru mengukur di 2014, padahal mestinya di 2010 sudah diukur. Ya, kita baru ngehnya gitu kan, baru ngehnya gitu. Tapi banyak hal yang diperbuat tadi tentunya sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Nah, kalau kinerja yang kuat, maka kita akan informasi akan mengejar informasi. Jadi sistem ini dibuat untuk memberikan informasi kepada publik. Saya membandingkan ada beberapa rekan yang kemudian saya ikut praktek di Jakarta, itu membuat sistem di Jakarta namanya clue. Aduan-aduan masyarakat disampaikan melalui clue. Apakah itu masalah lampu merah, masalah rumah kumuh dan sebagainya. Tapi saya buka harus launching dan sebagainya. Jadi nggak bisa diakses. Ya. Kemudian dari rekan dari Batam juga dia mengembangkan sistem dengan pola raskin, ada raskin dikirim ke desa di fotonya, jadi kan ketahuan kualitas raskin. Di Sumatera Barat dikembangkan sistem informasi untuk mengevaluasi guru, ngajarnya jam berapa, pulangnya berapa, jadi kalau ngajar di foto ada nggak hari ini, dikirim. Banyak sekali. Sekarang dikembangkan dengan ID, dengan model ID. Tapi semua saya bandingkan nggak sulit, makanya saya minta ke Pak Nurwata, Pak Nur itu bisa nggak bantu saya buat sistem informasi yang orang langsung download secara gratis, gitu ya, langsung bisa buka dari kalangan usia mungkin kadang-kadang yang sudah punya Android SMP, gitu ya, SMP, SMA, SMA ini sudah punya data, mencari data, nah, ini bisa digunakan. Jadi bukan hanya di kalangan pejabat, tapi kalangan publik bisa. Dan saya ingin nanti banyak kerjasama dan banyak masukan dari semua, termasuk dari rekan dari media massa, seperti apa. Dan tentu saja sistem yang kita buat ini ya bukan berarti kemudian wah sistem ini nggak bagus ya, tapi coba kita pertahankan ini sudah dilaunching, nanti apa kebutuhannya kita upgrading. Jadi di upgrade tingkatkan apa? Bukan misalnya Pemdes, Pak belum ada nih program ini mestinya ada, tapi itu nggak ada apa-apa. Ya, jadi silahkan kasih masukan ya, nanti kita akan tambahkan, kita kembangkan ya, gitu. Lalu ekonomi, nah jadi kalau saya memberikan informasi ini, Pak Muhaimin yang jumlah yang raskin Pandeglang itu nama-namanya bayinya ada segini loh. Saya harus telepon Pak Muhaimin, harus menunggu Pak Muhaimin, Pak Muhaimin harus dari saya kadang-kadang kantor Pak berapa kali baru saya kantor. Tapi dengan informasi itu cukup buka saja sinangkis, ada bayinya ada PKH ya, dan lain-lain termasuk PSN juga ada di situ ya.
Nah, tapi ini dalam tahap perkembangan. Jadi ekonomi ada, lalu kontrol dari semua pihak, ya. Baik di kalangan atas tadi, kalangan tataran pejabat, kalangan kemudian lembaga-lembaga pengontrol sosial, kemudian di tingkat bawah semua bisa kontrol, ya. Kontrol lalu ini ada efisiensi. Lalu kita efisiensi bukan berarti hemat, ya. Efisiensi artinya anggaran yang kita keluarkan adalah tepat sasaran, ya. Dan service itu artinya pelayanan. Artinya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat yang berwarna. Saya tergambar, kenapa tidak misalnya suatu saat kita membangun juga misalnya pelayanan di puskesmas, di rumah sakit, katakanlah di rumah sakit kita ingin daftar nomor antrian, pasti datang ke rumah sakit dulu, cukup daftar secara online saja nomor urut berapa, langsung datang ke situ, ketika kita ke bandara menunjukkan hasil downloadannya gitu ya, nah nomor sekian. Jadi kan sekarang itu sudah teknologi, jadi nggak perlu kita nunggu di rumah sakit nomor antri gitu ya. Nah, daftar rumah sakit Pamekasan, keluar nomor urut sekian, begitu masuk, ya. Jadi kita Pak, saya nomor sekian, oh ya. Jadi sudah dengan krisis ini sebenarnya saya kembangkan menjadi suatu sistem. Nah, ini Sinanggis dari basisnya Android, ya. Intinya pada itu sangat mudah lah ini apa namanya, download dulu Play Store-nya. Kalau yang pakai BlackBerry ya saya coba harus ada 12 tuh Pak pengaman ya. Saya pelajari apa yang salah gitu ya. Setelah saya dapat, ternyata ada keputusan bupati dari APBD 2, ada BSN, ada bansos, ada hibah gitu kan. Ada untuk bantuan ras kita ada SK bupatinya. Kenapa nggak nyampe ke tim koordinasi sehingga itu masuk pada laporan PKPKD. Nah, harapan kami ke depan dengan dibangun Sinanggis ini terkoordinasi dengan baik, kemudian ada mekanisme yang akses yang bagus, gitu ya. Nah, kami menyediakan sebenarnya ada form di sini, ada form. Yang form itu bisa diisi oleh orang, ya, yang ketika menerima atau lembaga yang menerima. Sebagai contoh, ya, misalnya si A menerima PKH, bantuan PKH, ya, tinggal isi form itu namanya siapa, alamatnya di mana, berapa rupiah, kirim. Nanti kami pantau dari data dari laptop kami, ya, form itu langsung data itu muncul, dikirim jam sekian dari nama siapa ada. Jadi terkoneksi. Memang harganya mungkin lumayan Pak ya, 199 euro ya. Nah, tapi saya akan coba bayangkan. Jadi teman-teman itu dia bisa memantau, ya. Ya, jadi bukan mengupdate, wah ini salah ini bukan, tapi menyampaikan informasi. Nama sekolah ini dapat BOS misalnya, kuotanya 21, nilai rupiahnya berapa, ya. Jadi semua terinformasikan, nanti langsung masuk di form yang kita siapkan tadi. Jadi langsung teridentifikasi, masuk dari nama siapa, saya jam berapa, masuk akan terbentuk, nanti bisa bentuk sensor. Jadi laporannya terupdate, ya. Nah, yang ketiga, kelas ini adalah bahan dasar yang komprehensif dan bermanfaat. Jadi ini bukan untuk langsung pada pengambilan kebijakan. Nah, ini baru sebagai alat. Jadi ini dengan alat ini kemudian ada bahan untuk koordinasi, ya. Jadi secara komprehensif orang dapat informasi. Tentu saja mungkin saja ada informasi yang salah, ya. Nah, bisa dikomentari. Dan nanti akan kami cross check. Karena kami akan punya sumber, tentu saja kami akan bertahan dengan sumber yang kami peroleh. Jadi ada konsultasi publik lah, ya, melalui media ini. Oke, lanjut. Nah, kontennya itu ada dasar hukumnya dari undang-undang, dari Perpres, Permendagri 42 2010, peraturan bupati, putusan bupati, semua sampai ada. Kemudian profil orang nggak tahu sama sekali. Ngomong-ngomong TKPKD apa? Sebenarnya ada tim itu harus berperan di depan gitu. Jadi harus sejajar dengan pemerintah daerah. Orangnya sebenarnya orang-orang yang para kepala SKPD juga, tapi dia harus mampu membuat strategi penanggulangan kemiskinan. Katakanlah tadi Bupati nyebut Pandeglang mapan, mandiri makan. Kan Pandeglang kan kenapa nggak tidak kan? Buat kemasan. Jadi program, ya, program nangisnya apa? RAD-nya apa? Kemudian SKPD, Dinas Pendidikan,
Pandeglang Pintar buat rencana strategisnya. Kesehatan Pandeglang Sehat ya. Nah, jadi buat semua rencana strategis di dalam penanggulangan kemiskinan. Lalu kita masukkan data yang sudah kita lakukan, evaluasi SDGs. Bapak Ibu bisa melihat peta kemiskinan yang warna coklat tua yang perlu diintervensi ada di mana saja tersebar di situ ya. Kemudian ada data program, ada 4 klaster tadi, klaster 1 berbasis keluarga berumah tangga, klaster 2 pemberdayaan masyarakat, klaster 3 UMK, usaha mikro dan kecil, lalu klaster 4 ini yang bersifat pro-rakyat. Dia nggak masuk klaster 1, 2, 3 seperti usaha kerja, tapi ini adalah meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan ya. Nah, kemudian kita buat ada news. Nah, jadi nanti bisa connect dengan teman-teman wartawan. Kami punya news juga, artinya bisa diambil beritanya ya. Jadi kami akan beritakan semua kegiatan TKPKD, termasuk instansi Bapak Ibu, misalnya tadi PMDS mengadakan kegiatan pelatihan apa, email ke kami, nanti kami akan melatih itu ya, tidak dipungut biaya, gratis. Jadi silakan, ini manfaatkan. Nah, kami ini tentu saja kalau Android ini belum bisa artinya upload langsung berita dari sumber berita. Jadi masih email ke kami ya. Tapi sekarang kami coba nanti kembangkan bentuk website ya, websitenya. Jadi supaya lebih luas. Termasuk muatan data yang lebih besar ya. Yang ada directory, ada kontaknya, dari form, dari publikasi, agenda, penanggulangan kemiskinan apa saja ya. Nah, oke. Nah, menunya yang sudah ada di sini ya. Ada sambutan bupati ya. Sambutan bupati masih nangis ya. Nah, jadi di sini ada dari mulai sambutan bupati, lalu ada profil TKPKD. Siapa sih TKPKD? Orang ingin tahu TKPKD, kita ngomong TKPKD siapa gitu ya. Jadi ada struktur organisasinya, ada landasan dan sebagainya ya. Ini sengaja di gambarnya dibuat agak kemerah-merahan biar semangatnya terus menyala merah-merah. Baru artinya. Dan itu mudah-mudahan ya. Kalau pilih semangat juga mudah. Biar disenangi anak-anak muda lagi kan. Maksudnya kalau yang tua saja kan, yang tua lihat orang itu suka senang gitu ya. Jadi warna yang pink-pink lagi ya. Sorry diulang ya, maksudnya pink. Nah, lalu ada program 4 klaster, ada data, ada agenda, galeri foto, formulir, directory, kami dan akun. Akun ini bagi yang akan administrator ya. Oke lanjut Pak. Nah, ini kira-kira isinya seperti itu. Jadi rasanya rugi ya. Nah, rasanya rugi atau ketinggalan zaman kalau nggak download Sinapis. Nah, gitu ya. Segera download Sinapis, iklan ya. Nah, dan berjuang kemiskinan kan luar biasa pahalanya ya. Nah, kita ini pejuang kemiskinan. Saya berapa kali rapat kemiskinan, walaupun rapatnya di hotel. Tak berprotes, Pak rapat kemiskinan, tapi di hotel terus. Aku nggak diundang di hotel ya. Jadi ini sangat ini, oke ya. Ini tentang kira-kira menunya. Ini ada profil, ada seperti visi TKD seperti apa ya. Kemudian ada newsnya lumayan. Hari ini nanti saya muat news juga ya. Pak Muhaimin bikin news di Baraya, saya bikin newsnya. Dan kita tidak contek-contek tapi kita buat ya supaya ini tersebar ya. Jadi kita publikasikan terus. Okay. Ya, lalu ada ini program tadi yang 4 klaster. Nah, saya sudah isi semua gitu ya. Tapi yang data yang belum saya dapatkan nggak saya isi karena nanti bikin confuse ya buat publik. Jadi saya isi semua data klaster 1, semua ada sudah terisi semua, bisa di-link situ sana. Tapi misalnya BSN, saya belum dapat datanya SMA dan SMK, SD belum dapat. Ya nanti kita berguna ya. Tetapi ada data yang memusingkan misalnya, ya termasuk pendamping saya, ya, asisten saya. Data raskin, ya. Jadi saya minta data raskin, Pak, atau minta data raskin mau kalkulasi mau bagian BKS. Saya minta yang bagian BKS dikasih sama BKS. Ada 10 kecamatan. Ternyata 1 kecamatan yang lumayan ya.
berapa halaman, satu kecamatan itu 118. Jadi kalau dimuat di Android, wah canggih lumayan. Kalau gitu ya, maka di sini terinspirasi, terdorong kami berdua gimana? Kita buat link aja. Akhirnya kami menciptakan yang berbeda. Nah, jadi inspirasi muncul lagi, inspirasi berjalan namanya ya. Ada ide-ide gagasan berjalan. Nah, jadi ini sebenarnya tadinya ingin saya buatnya nanti lah di 2016, gitu ya. 2016 jadi satu-satu gitu kerjanya. Tapi kalau didorong tadi nggak bisa menampilkan data secara keseluruhan, maka saya buat langsung 2 kali ya kita kerjakan apabila selesai. Walaupun belum terisi semuanya, tapi ini sudah tadi kita persembahkan pada bupati ya. Kontennya atau motonya kita buat 5 tahun bebenah ya. Tapi nanti kalau ada bupati baru ya tentu saja 0 tahun lagi kita buat lagi ya, artinya kan upgrade lagi kan gitu ya. Jadi selama 5 tahun prestasinya apa saja mereka kita coba kupas di sini, tahanan pangan dan tata kelola birokrasi dan sebagainya kita lakukan. Jadi semua data-data yang tidak termuat dalam Android nanti kita link ke sini. Ya, dari laboratori langsung kita link, misalnya data agregat, data untuk yang secara nasional, ya kita linkkan ke TNP 2K, Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan. Kemudian untuk yang BSR, yang POS kita linkkan ke Dapodik. Jadi kita link gitu ya. Link. Jadi semua data Bapak dan Ibu peroleh, termasuk referensi. Saya sediakan referensi. Itu ada IME, ya, indikator makroekonomi, bisa di-download satu buku. Ya, download asal buat aja kartunya, memori cardnya, ya. Nah, jadi ada indikator makro sosial budaya, download. Pandeglang dalam angka nggak usah ke statistik, saya sudah izin ke statistik. Saya upload situ. Jadi bisa download. Jadi kalau wah ini Bapak nggak boleh download, nah saya sudah izin. Ya, jadi TKPK sudah izin di sana, sudah proleh data. Ya. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan. Ya. Nah ini kemudian dari peta kemiskinan, MDGs saya lengkapi ada MDGs kabupaten, MDGs provinsi, SPM yang SKPD selama ini kan kadang-kadang nggak tahu sampai mana capaian SPM dinasnya sendiri gitu. Saya tuangkan. Ya. Jadi ada standar pelayanan minimal. Jadi ya lumayan lengkap. Mungkin ada data baru lagi, ya. Kita ada di Pemdes, ada data-data tentang desa. Nah, bisa nanti dibuat. Jadi semua masih dalam pengembangan kita. Terus Pak, oke. Nah ini agenda seperti biasa kita punya agenda apa? Ya, seperti kegiatan hari ini, ya. Terus kemudian apa nih? Foto ya, galeri ya. Galeri ini juga membuat berbagai foto kegiatan. Jadi foto hari ini, foto Bapak dan Ibu, nanti saya muat. Pak, minta tolong. Aku saya selesai presentasi dari foto. Dari tadi nggak ada yang foto-foto. Oh tadi kebiaya. Foto lah ya. Tadi dia guys. Saya kabur dari orang lain ya. Saya sendirinya nggak kabur. Nah, oke. Nah, di foto terus masih ada lagi teman. Nah, ini tadi ada link ya direktori. Jadi kita ngelink di mana nih? Kita buat ya. Nah, terus menu ini untuk kontak. Jadi ada telepon, main-main lah. Ke bidang tersebut ke atas ya. Ke Bapeda ke atas. Saya buat kalau dulu ada sekarang ada tulisan sekretariat TKPKD. Ada visi-misi gitu. Ya. Saya lagi benar-benar. Saya sekarang dalam menyusun namanya Garbuk Nangis. Garbuk Nangis ini sebagai dasar nanti menyusun strategi, menyusun rencana aksi dan menyusun rencana. Jadi masih nunggu proses penerbitan. Jadi tapi sudah masuk ke Bupati ya, tinggal nunggu saja. Oke, selesai ya. Nah, kira-kira begitu, sangat mudah dan saya insya Allah nanti juga akan menerbitkan modulnya, maksudnya bisa dipelajari secara bersama. Tapi sebenarnya pada intinya pengguna Android ini kita baca modul langsung bisa. Ya. Sebagai contoh saya ngambil sampel Bapak Ketua ini baru pegang Android. Bapak saya ada itu Bapak pegang Android, Bapak ini download langsung dia sekarang digunakan. Sangat mudah, ya. Apalagi anak-anak muda. Ya. Nah, untuk domainnya
kita mengambil subdomainnya, saya kirim surat ke Diskominfo, berarti harus nyantol ke pandeglangkap.id. Ya. Jadi semua memang ngelinnya nanti domain subdomainnya harus ke pandeglangkap.id. Tetapi ada kelemahan di portal Pandeglang ini, domainnya mungkin nggak tahu harganya berapa yang bisa bayar, tapi agak banyak gitu. Jadi sementara saya coba dengan PPID, dengan e-simbol tadi, ya, sistem informasi publik dengan Kang Anda, saya coba koordinasi dan coba minta untuk dilingkan dulu ke Diskominfo. Nanti kalau sudah selesai, mudah-mudahan ya sudah fix, kita kembalikan ke pandeglangkap.id. Dan khusus terakhir, bagi teman-teman perguruan tinggi, ya, dan sekolah, ini sangat berarti sebagai pembelajaran media komunikasi. Ini hanya sebagai apa ya, provokasi saja. Jadi bisa nanti membuat produk apalagi di kampus atau di sekolah, ya. Mungkin juga di pendidikan, di PNF ingin memonitoring misalnya apa namanya, PAUD ya, PAUD. Di mana saja ada PAUD. Titiknya di mana saja, sampai di shot pakai map bisa. Teknologi semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ya, itu. Kecuali kalau wartawan, saya nggak tahu wartawan bisa nggak membuat alat deteksi di mana ada orang dari berita ini. Ya. Nah, ya. Jadi di mana ada sumber berita ya kejadian. Tapi kalau wartawan sebenarnya dari apa namanya Yahoo misalnya dari Google bisa mencari berita itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semuanya, dan tentu kami perlu masukan. Tadi saya sebarkan sengaja angket, mohon diisi kira-kira menurut Bapak dan Ibu seperti apa, kami mohon masukan, dan dalam kesempatan ini juga barangkali nanti ada hal-hal yang untuk masukan, jangan bertanya saya kira ya, masukan saja, masukan dan saran seperti apa ya. Kalau bertanya biasanya saya suka nggak bisa menjawab. Nanti kalau nggak bisa menjawab harus diterangkan. Terima kasih. Bila ini topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Divisi Paten Raya, yang terhormat Pak Sutoto, Pak Guru, dan hadirin serta pelajar SMK Paten Raya. Saya sebagai orang tertarik Pak dengan aplikasi ini. Paling tidak ini menjadi basis data primer bagi wartawan sebetulnya. Karena apa? Kita terus terang Pak, ketika mencari data tentang kemiskinan, berapa jumlah RTSM, PKH atau NASDIM ke SKPD itu kadang-kadang kesulitan. Nah, ketika sudah terpapar begini, kita tinggal klik gitu kan. Di sana kita bisa mendapatkan data. Sehingga data yang kita publis ke masyarakat itu benar-benar data real atau bukan data mengada-ngada. Sehingga user yang membaca berita itu bisa melakukan tindakan atau kebijakan yang pas. Gitu. Menurut saya semacam itu ya. Saran saya ini terus disosialisasikan aplikasi ini ke seluruh SKPD. Karena di SKPD setahu saya ada PPID. Pejabat pemberi informasi daerah ya, PPPD pembantu kalau di SKPD. Ini wajib dipublikasikan kepada mereka supaya bisa menerapkan atau mengakses aplikasi ini. Terus PPID itu juga diharapkan memberikan masukan-masukan atau menyuplai data ke basis ini, ke Android ini untuk memperkaya data yang ada di situs di aplikasi ini. Karena apa? Bapeda ini kan menyangkut seluruh SKPD, artinya membawahi seluruh SKPD kebijakan-kebijakannya, sehingga support data dari SKPD sangat diperlukan. Mungkin saran saya semacam itu Pak Guru, sehingga apa yang diharapkan Pak Guru tadi tidak hanya sekadar di launching, tidak cicing, ya, karena ini bukan produk produk fashion ya. Ini produk fashion itu mudah muncul tapi kemudian tenggelam. Tapi ini harus dijadikan sebuah kebanggaan daerah. Bagaimana orang turki sana bisa memotret Pandeglang dari sana, sehingga bisa menanamkan modalnya di kita. Mungkin dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Terima kasih, saya perkenalkan dulu, nama saya Ajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dari bidang Polri yang membenangi tentang pendidikan non formal. Pertama, Pak Sugro, saya bangga punya teman dan kerabat dari Pak Toto, banyak ide, banyak pencerahan kepada kami, ya. Dan mudah-mudahan dokternya jangan sampai kanda terus, Pak, harus dokter, ya. Nah, dan kandidat sebagai teman-teman kita, alhamdulillah Pak Toto, Pak Sobri, Pak Maman, Pak Diki, ya, itu juga sudah selesai dari Pak ya, gitu. Baik, mengacu pada pertanyaan di sini ada Pak Toto. Apakah Bapak Ibu akan memfungsikan sinarkis tempat kerja? Jawabannya adalah ya. Tetapi saya ingin masukkan, kalau saya memfungsikan tersendiri di Dinas Pendidikan itu akan dengan hambatan. Apalagi Pak Toto belum menjamah para pimpinan SKPD, gitu kan? Kalau saya masukkan ke Kabin, masukkan ke Dinas Pendidikan, ke Pak Kepala, nanti aja sinarkis di mana ya anak-anak. Nah ini ya, jadi kalau mungkin ya ada asosiasi di semua pendidik sektor, terutama adalah di para kepala SKPD, Pak, ya. Terus kami insya Allah kami akan belajar kepada Toto, dan kalau sudah memfungsikan kepada kepala kami teruskan, dan insya Allah kami akan memfungsikannya di tempat kami minimal di bidang kami tersendiri, Pak, seperti itu. Ya, ini. Tetapi bagaimana caranya dan bagaimana sistemnya, nah kami juga masih tabu, ya. Kalau hanya mengupload nanti salah mengupload, Pak, upload yang lain nanti bahaya, ya. Nah ini, ya, ini. Dan yang kedua, memang dari sektor kami sangat berat sekali, Pak. Kalau di bidang pendidikan formal itu sudah terjamah dan enak, ya. Kalau pendidikan non formal setiap hari, setiap bulan itu bertambah, ya, bertambah PAUD, bertambah PKBM, bertambah LKP, ya, dan bertambah lembaga formal lainnya. Nah ini, dan ini kami sampai sekarang pun jadi sangat sulit. Bahkan tadi ada salah satu teman pes yang datang ke kami, Pak, ada launching peresmian TBM di Kalanggunung. Saya buka di Kalanggunung, kok tidak ada di Kalanggunung? Lah mana saya seperti itu, ya? Coba saya tanya datanya ada, tidak ada. Ini launching dari mana? Kenapa Pak Kadis tidak hadir? Pak Kadis tidak hadir. Saya buka, memang ada ya di sana. Ya kalau diresmikan oleh Pak Lurah, ya siapa? Ya Pak Lurah tersendiri katanya. Oh, berarti dia belum masuk legalitas formalnya Dinas Pendidikan. Nah seperti itu, Pak. Ya. Jadi ya masukan saya, mohon diperketat ini ada sosialisasi, ya, setiap SKPD. Terus kalau nanti kami mengundang Pos Toto atau rekan-rekan dari Bapeda, minimal adalah kami jembatan emasnya dan pendidikan di bidang politik dulu lah, seperti itu, ya. Saya kira itu saja, terima kasih Pak Pro. Ya, selamat. Ya, mudah-mudahan dokternya cepat, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang menjadi masalah bahwa selama ini memang untuk penanggulangan kemiskinan ini dari berbagai sektor. Cuma yang jadi kendalanya masing-masing punya data yang agak berbeda, sehingga barangkali intervensi pun di berbagai sasaran yang berbeda. Padahal kita ketahui bahwa sebetulnya dari tingkat nasional itu ada TNP 2K. Barangkali mungkin karena kriteria dari masing-masing SKPD ini tentang kemiskinan juga berbeda-beda, sehingga harapan kami pada saatnya nanti kalau sinarkis ini sudah bisa dimanfaatkan oleh kami, oleh masyarakat, datanya barangkali cuma satu. Jadi kalau yang namanya yang tidak mampu adalah si A, si B, dan si C.
Tidak di SKPD ini si yang lain, ini si J dan si ini si D barangkali. Sehingga nanti apabila kita ingin memperoleh informasi tentang data kemiskinan, semua SKPD sama. Sementara ini sampai dengan saat ini kita ketahui, kita sadari bahwa itu masih ada perbedaan di sasaran. Oleh sebab itu mohon barangkali nanti di apakah itu di tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ataupun di nanti Sinakisnya bisa mempersatukan data-data ataupun persepsi tentang kemiskinan di kita ini. Itu saja barangkali, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi kami. Bahkan kami kadang-kadang pada saat rapat itu minta dadakan. Nah, dengan adanya ini bisa secepat mungkin biar menjadi kami tidak usah telepon sana telepon sini lagi mencari data, tapi kita bisa diaplikasikan pada saat ya. Itu saja. Jadi terima kasih selamat Pak ini, mudah-mudahan ini secepat mungkin dan kami sangat respect lah, sangat mengapresiasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SKPD maupun dari masyarakat tidak ada tidak memiliki makna. Oleh karena itu sebenarnya ya, menjadi bermaknanya, menjadi bermanfaatnya Sinakis hari ini dan akan datang adalah bagaimana supporting data yang diberikan oleh masing-masing SKPD, termasuk juga mungkin dari individu, apakah itu langsung dari yang bersangkutan masyarakat miskin ataupun mungkin tetangganya dan sebagainya. Artinya mungkin saja ketika ada tetangganya ini menurut saya kriterianya ini miskin gitu, kok turunan kelas gitu, bisa berikan komentar ya, bisa diberikan masukan kepada TKPKD, sehingga tadi ada tindak lanjut, ada langkah-langkah pengambilan sistemik gitu, pengambilan keputusan ya. Nah, terkait dengan sosialisasi, tentu saja ini kita butuh waktu yang sangat panjang ya, butuh keterlibatan semua pihak. Dengan keterbatasan tim kami di bidang tersebut ada berapa orang? Ada 8 orang. Saya ada kepala bidang, ada 2 sekretari, ada staffnya, ada 5 ya. Nah, semua ketika kegiatan ini berbenturan dengan yang lainnya, semua masih ya. Oleh karena itu kita akan coba push ya, di mana eksistensi dari TKPKD-nya memang harus benar-benar ada. Ada nggak ada pejabatnya di situ, TKPKD harus ada. Ya. Apakah ada sekali bagi mendadak, ada kunjungan, ada teman-teman wartawan ingin menyinggahi ke TKPKD, ya, dulu data dan lain-lain, semua siap. Ya. Saya pernah mendapatkan kedatangan dari pihak polisian meminta data tentang kelas kita, ada satu kecamatan ada kasus kelas. Ketika kita nggak punya datanya, saya memberikan data apa yang kita berikan. Tapi kalau tadi data tersedia, apalagi tadi sudah berbasis ID tadi, tentu saja bisa dilihat secara langsung. Dan oleh karena itu tentu saja sosialisasi akan kami lakukan semaksimal mungkin dengan berbagai mungkin ikut pertemuan apa kita sosialisasikan, ikut pertemuan apa kita sosialisasikan. Tetapi yang sangat penting tadi, mohon bantuan barangkali Bapak dan Ibu untuk terus juga menyambungkan sosialisasi di instansi Bapak dan Ibu. Ya. Nah, itu kira-kira mungkin menanggapi Pak. Jadi insya Allah nanti ini akan saya terus kembangkan dan datanya akan saya terus. Kemudian Kang Ajat terkait dengan sosialisasi, ya, betul. Sebenarnya misalnya dinas pendidikan ini kan di bawahnya ada sekolah-sekolah, ada UPT. Di sana ada katakanlah dana BSN atau dana bantuan PAUD atau BOS. Ya. Seorang kepala dinas cukup sekali menginstruksikan saja Bapak dan Ibu kepala sekolah, ketika Bapak dan Ibu menerima BOS,
isi formnya melalui Android Sinakis, ya, gitu. Ketik, situ ada nama sekolah, ada alamatnya, berapa jumlah siswa yang dapat juga siswanya, lalu nilai rupiahnya berapa, kirim, lalu nanti masuk data akumulasi, ya. Nah, jadi masuk ke data itu. Jadi cukup dengan instruksi, ya. Nah, kemudian juga tadi dengan BSM. BSM itu kalau Bapak dan Ibu jeli, ya, pemerintah itu sudah menyediakan namanya basis datanya melalui dapur. Saya pernah bicara dengan beberapa kepala sekolah, Pak, saya sekolahnya nggak dapat BSM. Kenapa? Gitu. Saya jawab singkat, Bapak selalu mengandalkan operator. Bapak sebagai kepala sekolah nggak pernah buka-buka dapur. Coba buka dapur, di situ ada tersedia, ada formnya gitu. Ada namanya program Indonesia Pintar, klik program ini. Lalu di situ ketika kita ngisi dapur, siswanya katakanlah dengan pendapatan orang tuanya di bawah saya juga, itu nama siswanya sudah masuk di situ, program Indonesia Pintar itu sudah siapkan. Nah, sekolah tinggal memvalidasi benar-benar gitu, bahwa si anak ini adalah keluarga tidak mampu. Nah, jadi sebanyak sebenarnya fasilitas yang sudah diciptakan, tapi ke bawah tidak dimanfaatkan. Termasuk sekolah rusak, tinggal klik di situ ada DAK, ya, ada DAK, klik masukkan fotonya, alamat sekolahnya sudah. Nah, jadi begitu kita mengisi data, pemerintah pusat mengucurkan data, sebenarnya tidak perlu lagi proposal dari by data saja sudah. Nah, untuk sosialisasi sebagai narasumber insya Malawi Daya Kesibukan tadinya, agak jadi keting materialnya. Tapi penggawa saya, nah ini sudah siap, ini juga siap, ya. Ilmunya sama lah gitu ya. Jadi nggak ada dikurangi, saya dapatnya 1 dikurangi pasti ke bapak-bapak jadi per lah. Ya. Jadi penuh saya berikan penuh ke staf saya sosialisasikan. Ya. Tapi nanti kalau saya ada waktu yang luang, misalnya memungkinkan saya dalam rapat pengawas itu sangat strategis. Pengawas, rapat kepala sekolah, kakak-kakaknya saya siap hadir, ya. Nah, untuk kita nanti bisa data berapa keluarga miskin yang belum sekolah PAUD. Nah, tos PAUD itu kan miskin karena ada opini gitu ya. Sekolah TK sekolah asik perguruan tinggi gitu. Senang gitu ya, saya nggak tahu ya, benar. Jadi masuk ke stisit, bayar 1 semester ya, lebih mahal sih. Tempat waduh pendidikan katanya ada mau ya. Saya benar. Nah ini, artinya kalau paham kan artinya orang yang tidak mampu berarti tidak ada kesempatan, ya kan? Nah, tidak kesempatan. Padahal tadi setiap tadi orang miskin mestinya punya hak. Ini undang-undang dasar kan? Ya, hak setiap warga negara. Ya. Selanjutnya Pak Dede, betul. Jadi kalau bicara data, ya yang selama ini ada pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena memiliki indikator yang berbeda, kriteria. KB itu ada 17 indikator, BPS ada 13 indikator. Jadi semua ada variasi. Sekarang kita itu tahun ini ada PBDT, pemutakhiran basis data terpadu, ya, dari BPS. Kita juga itu terlibat, ya. Kemudian ada PMKS, pendataan masalah kesejahteraan sosial oleh dinas sosial. Ya, semua data akan digunakan di 2016. Kita nyusun RPJMD, ya. Sekarang sudah mulai rapat-rapat awal. Diharapkan basis data terpadu dan tadi data-data baru apakah ukuran empiris, PMKS menjadi dasar untuk perencanaan 5 tahun mendatang. Ya. Jadi intervensi program untuk mengarah kebijakan ini dari ukuran data. Nah, untuk dapat mengakurkan, memposisikan satu menjadi data yang data tunggal, ya, data tunggal tentu saja saya kira butuh. Tadi kita sedang susun, sudah kita ajukan payung hukumnya dulu tadi. Jadi ada Perbuk Nankis, ada SPKD Strategi Penanggulangan Kemiskinan, ada RHD Nankis, lalu Resta diturunkan. Ini menjadi dasar hukum, produk hukumnya akan nanti menjadi lapisan kita.
lalu kita nanti akan lakukan koordinasi. Ini saya kira PR ini lumayan berat, tapi kita jalani saja lah ya. Setahun 2 tahun pasti. Ya. Nah, kabupaten lain saya bandingkan yang pernah saya kunjungi ya, dengan rekan-rekan di Sosbud dan instansi lain yang saya ajak ke sana ya, ke katakanlah ambil Sleman misalnya atau Surabaya misalnya, dia sudah mengeluarkan keputusan bupati tentang orang miskin. Ya, Pak Dewan Pendidikan menyampaikan, Pak, waktu sebenarnya dia, Pak, bisakah kita buat perlindungan hukum untuk orang miskin misalnya. Jadi ada bantuan hukum untuk orang miskin. Ya. Mungkin saja, dan di Pergub saya coba lindungi kan, saya lindungi ya. Termasuk cobalah kita hargai para pejuang-pejuang kemiskinan dengan penghargaan. Nah, masuk di pasal-pasal di itu saya masuk, jadi semua masuk. Nah, kembali tadi tentang data yang secara terpadu tadi. Ya, kalau menurut tadi bicara aturan, menurut Kepala Bapeda, betul secara aturan bahwa siapa saja orang yang tadi masuk kategori miskin, ya, memperoleh namanya kartu keluarga sejahtera KKS. Ya, kalau dulu namanya KPS, kartu pelindungan sosial. Itu akan selesai dicetak, akan dibagikan terakhir itu nanti di bulan Februari 2016. Nah, ketika dia memegang KKS, maka dia wajib ada 3 kartu lainnya, ya. Jadi ada kartu Pandegel Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, lalu ada kartu kesejahteraan. Ketika dia memegang kartu tadi, maka punya PIN dan dia akan dapat semuanya. Jadi satu orang untuk para keluarga memegang kartu KKS tadi, dia dapat PKH-nya dapat, Raskinnya dapat, PSM-nya juga untuk anaknya disekolahkan dapat. Nah, jadi semuanya dapat. Nah, saya ambil lagi satu kasus, ya, ambil kasus supaya kita agak membuka. Rumah sakit ya, kasusnya rumah sakit ya. Rumah sakit kita anggarkan berapa M? Sekitar 4 M ya. Kita anggarkan untuk Jamkesmas ya. Jamkes dari daerah. Itu anggarannya itu untuk 2015 1 tahun gitu. Tapi kemudian yang datang ke rumah sakit itu ternyata banyak yang bawa SKTP, surat keterangan tidak mampu. Nah, rumah sakit nggak berdaya upaya karena dia nggak pegang data tadi kasusnya. Dia nggak tahu bahwa ambil saja Mr. S tadi, ya, dia datang ke rumah sakit, ya benar miskin atau enggak. Sementara dia bawa kartu surat SKTP. Akhirnya oleh rumah sakit dilayani. Apa yang terjadi? Di pertengahan tahun sudah habis anggaran ini. Apakah ini menyalahkan perencanaan? Nggak bisa juga. Kok udah diestimasi begitu kan? Nah, kesalahannya adalah tidak kontrol para pengguna. Orang yang tadi bawa SKTM ini tidak mampu atau orang miskin. Jadi harapannya dengan ini nanti bisa data ini memang cross check ada, ya. Nah, apakah kemudian nanti ke depan bisa menjadi data yang satu? Ya harapannya ya. Kami akan mencoba nanti di akhir di bulan Desember ini ya, di minggu ke-1 ke-2 kami akan ke yang kedua kan. Karena ketika saya terkait sampai beri peluang kita untuk mengambil data terpadu by name by address. Jadi nama-nama orang miskin di Indonesia, tapi ambil yang paling lain saja, pakai surat. Tapi data itu nggak bisa dipublikasikan, karena yang bisa dipublikasikan adalah agregatnya saja. Tapi ketika yang butuh untuk proses itu perlu data itu, ya. Data ini perlu untuk di proses untuk penanganan kemiskinan. Soal nanti itu dan tentu nanti kita akan coba setelah kita memperoleh data itu kita coba koordinasi. Kuncinya di koordinasi diperkuat. Dengan koordinasi maka perencanaannya bagus, perencanaan yang bagus bisa dilaksanakan, lalu kita kendalikan pelaksanaan dan kita pantau programnya. Insya Allah kalau terkoordinasi dengan baik, terkendali dengan tepat sasaran dan terpantau bahwa itu diberikan pada yang berhak, tidak pada penyaluran yang salah. Insya Allah harapan Pak Bupati untuk menjadikan Pandeglang Sejahtera ini bisa terwujud. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah ada
ada aplikasi berbasis Android yang bisa dilihat, bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Lebih khusus lagi mendapatkan feedback terutama buat pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya adalah feedback bagaimana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Itu harapan yang pertama. Selanjutnya kami juga dari bidang sosial budaya tahun 2016 berkomitmen untuk merevitalisasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah agar koordinasi antara SKPD menghasilkan sebuah kebijakan yang betul-betul bisa bermanfaat dan berdaya guna. Saya Sutoto dari bidang sosial budaya Bapeda Kabupaten Pandeglang. Saya memang banyak berkiprah dalam dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan pendidikan menengah. Dalam kesempatan ini saya terinspirasi untuk bagaimana membuat sebuah alat yang bisa dijadikan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan program-program penanggulangan kemiskinan yang sebenarnya banyak diluncurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Tetapi lagi-lagi tadi program-program yang diluncurkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi masih banyak yang katakanlah belum tepat sasaran. Oleh karena itu saya terinspirasi untuk memanfaatkan IT sebagai tools atau alatnya untuk kepentingan tadi, pemantauan tadi. Sehingga saya coba kembangkan namanya Sinakis, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan, di mana dalam sistem ini ada di situ lembaga yang punya akses atau punya kewenangan untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan. Itu ada namanya TKPKD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat inilah yang akan kita dorong sebagai pionir atau motor untuk penanggulangan kemiskinan, dan Sinakis sebagai alatnya bisa menjadi sistem informasi yang bisa diakses oleh publik, artinya oleh semua kalangan, bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan data, menyampaikan berita tentang program-program itu, sehingga bisa dapat dimanfaatkan dari mulai kalangan pejabat sampai masyarakat. Ya. Itu untuk Sinakis ini ditujukan kepada siapa ya? Ya, jadi khususnya Sinakis ini saya buat untuk masyarakat secara luas. Secara luas. Ya. Artinya dari mulai pimpinan daerah, dalam hal ini bupati, bisa mengakses dia ketika dia bicara tentang data, katakanlah bicara tentang indikator makroekonomi, bicara indikator makro sosial budaya, kemudian bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan, bupati sudah by data. Ya. Kemudian juga SKPD, ketika dia melaporkan pada pimpinannya bahwa programnya telah dilaksanakan, tidak perlu lagi bicara, dia cukup kirim ke TKPKD untuk kemudian diupload di Sinakis, sehingga pimpinannya dan dalam arti sekretaris daerah atau bupati atau wakil bupati bisa melihat bahwa itu ternyata betul sudah dilaksanakan. Kemudian juga masyarakat, dia bisa meng-cross check ya, apakah kepala desa, RW, RT ataupun masyarakat dalam hal ini individu bisa meng-cross check. Ketika saya oleh TKPKD di upload SK Bupati misalnya, nama-nama penerima Raskin ya, nama-nama penerima PKH, nama-nama penerima Hugo, penerima hibah, penerima bansos, dia bisa cross check. Nama saya ada nggak? Kelompok saya yang pernah ngajukan ada nggak? Gitu kan? Jadi bisa terpantau. Gitu. Apabila memang tidak ada, berarti ada penyelewengan. Artinya tadi publik bisa mengevaluasi. Lebih transparan Pak ya? Lebih transparan, betul. Jadi sebenarnya sistem ini sangat mendukung ke transparansi. Ya. Semua apalagi mahasiswa dan pelajar, dia bisa tahu nama saya, kok saya nggak pernah dapat PSM. Sebenarnya nama saya ada nggak di PSM? Iya, bisa cek namanya gitu. Jangan-jangan nama saya ada,
karena saya merasa keluarga tidak mampu, tapi kan tidak ada dampak. Ini ada artinya itu bisa diselesaikan. Kemudian tentang tadi, misalnya tadi ada kelompok mengajukan namanya program-program kelompok kan banyak ya. Ada UAP misalnya untuk agribisnis ya. Kemudian ada program yang di provinsi itu namanya ada program jam sosial gitu. Itu juga semuanya bisa diakses dengan baik. Nah, tetap kita kembangkannya dengan 4 klaster ya. Jadi ada klasternya ini, ada yang klaster 1 itu berbasisnya keluarga atau rumah tangga. Nah, kelompok klaster 1 ini masuk pada kelompok orang miskin yang memang butuh pangan sangat papan. Jadi kebutuhan yang sangat dasar. Jadi tadi saya katakan bahwa pemerintah sudah memfasilitasi, ada kartu keluarga sejahtera, ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Nah, daerah kenapa tidak? Menurut saya, kalau misalnya daerah mampu tadi dengan tadi BSM-nya misalnya, dengan APBD 2-nya misalnya, ya, kenapa tidak menjadi ikon misalnya Pandeglang Pintar, sehingga karena kuota tadi BSM tadi kan pusat misalnya hanya dalam satu sekolah ada 30 siswa miskin, tapi pusat hanya ngasih misalnya 20, artinya ada 10 kan tidak dapat. Nah, maka tanggung jawab daerah untuk mendorong tadi program penanggulangan kemiskinan supaya dapat semua. Begitu pula dengan Raskin kan, Raskin misalnya penduduknya ada 500 orang dalam satu desa, lalu dapat kuotanya hanya 300 misalnya. Nah, antara penduduk miskinnya ada 500, berarti ada 200. Nanti artinya ini harus menjadi tanggung jawab peran pemerintah daerah untuk juga tadi menopang penanggulangan kemiskinan. Pak, untuk masalah pengembangan Sinakis ini Pak, apakah akan berlanjut ke anak-anak muda yang non pelajar, contohnya anak-anak tongkrongan? Saya harapannya ke anak-anak yang kelapisan bawah. Saya aksesnya tidak hanya untuk para pejabat. Jadi saya tidak membuat untuk menyenangkan para pejabat, enggak. Justru saya ingin buat aplikasi ini adalah sebagai ada feedback antara program dengan bagaimana aspirasi dari warga. Sebenarnya sejalan dengan apa yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu nawacita. Jadi apa yang menjadi aspirasi anak muda? Karena tadi anak muda ini dia sudah lulus SMA tidak bekerja, ini kan masalah lapangan kerja. Mungkin saja Sinakis bisa mendeteksi berapa jumlah, gitu kan, siswa lulusan SMK, lulusan SMA. Oh, ternyata masih nganggur. Nah, apabila memang data itu masuk, oh ternyata ini banyak sekali ya. Nah, karena mungkin ketersediaan lapangan kerja yang tidak ada, atau mungkin keterampilan yang kurang bisa menyajikan, skill yang diberikan oleh sekolah tidak sampai kompetensi. Ya. Jadi saya setuju dan saya akan coba kembangkan Sinakis ini sampai anak-anak yang pemula, anak-anak yang anak muda, ya semua lapisan lah gitu ya. Mungkin kalau anak SD mungkin belum bisa aksesnya. Walaupun mereka ada, anak saya kan anak SD juga dan udah pandai menggunakan Android, tapi bukan kapasitas di situ kan. Tapi kalau sudah anak-anak remaja kan sudah pada tadi ada masuk pada klaster, dia punya kebutuhannya klaster 1 pangan sangat papan, lalu kebutuhan untuk pemberdayaan misalnya bisa saja suatu sekolah atau kelompok pemuda melakukan pemberdayaan ya dengan kerjasama dengan siapa atau pemberdayaan dengan sewadanya. Nah, ini masuk bagian dari penanggulangan kemiskinan. Ya. Jadi ini aplikasinya udah bisa di-download gitu? Bisa. Jadi aplikasi ini sangat mudah, dibuat sangat mudah dan disajikan dengan informasi yang cukup komplit. Ya, walaupun belum sesempurna ini. Kita terus minta masukan-masukan ya untuk akhirnya aplikasi benar-benar menjadi aksesnya komunikasi gitu, akses komunikasi antara masyarakat dengan pejabat. Ya. Jadi penyaluran informasinya melalui masyarakat dan pejabat. Jadi masih akan kita terus. Terima kasih Pak. Ya, saya minta dukungan semua pihak, dari semua stakeholder, termasuk publik, media massa, diakses bawah para pemuda, para masyarakat,
agar terus mendukung dan menggunakan sistem ini, ya. Karena menurut kami bahwa sistem yang kami kembangkan sudah mencoba menjembatani bahwa ternyata untuk mengentaskan kemiskinan itu perlu ada keberpihakan semua pihak. Tidak bisa cukup oleh pemerintah saja, ya. Tidak bisa oleh individu saja, tapi semua butuh keberpihakan semua, termasuk kita memberikan informasi yang akurat sebenarnya siapa yang masuk kategori miskin, yang tidak miskin, dan bagaimana penyaluran program ini, apakah tadi program ini sudah disalurkan tepat sasaran atau belum, ini menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Ya. Semoga Pandeglang sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak.